Perkenalkan, nama saya Agustina Wibawani, SPDSD. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Banjarsari, Kamis 6 Oktober 2022 di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3, ayo jadi penemu, pembelajaran keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Doanya Hasan. Di tempat duduk sobrak berdoa mulai. Selesai kepada ibu guru, hormat rap. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo jadi penemu, pembelajaran keempat. Sebelum kita mempelajarinya, kita nyanyikan dulu lagu Bagimu Negeri. Kemarin kita belajar tentang tema 3 juga, subtema 3, pembelajaran yang keberapa? Ketiga, tentang proses terjadinya pelangi. Nah, proses terjadinya pelangi itu termasuk dalam teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat arti dari teks eksplanasi? Teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi sesuai dengan kenyataan. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi sesuai dengan kenyataan. Nah, dalam teks eksplanasi ada 3 unsur, yaitu 1, pendahuluan atau 2, ketiga, penutup atau kesimpulan ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah yang berisi tentang informasi yang akan dijelaskan. Yang kedua, deretan penjelas berisi tentang urutan atau uraian penjelasan tentang peristiwa yang terjadi secara bertahap dan berurutan. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan yang berisi tentang interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran keempat yaitu yang pertama, 1, mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua,
Yang kelima, mengategorikan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, membuat cerita pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai materinya, guru akan membentuk kelompok yang lain. Ini kan kelompoknya semuanya sama, laki-laki semua dan perempuan semua. Sekarang saya ajak laki-laki dan perempuan. Kelompok yang pertama, Evan, Michelle, dan Bilkis. Silakan ke kursi pertama. Kelompok yang kedua, Iqbal, Azira, Milandra. Kelompok tiga, Fajri, Aira, Zafina. Kelompok yang keempat, Zaki, Laudia, Caca. Dan kelompok yang kelima, Lutfi, Hasan, dan Aini. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Kemarin kita belajar tentang proses terjadinya pelangi. Nah, proses terjadinya pelangi itu termasuk teks eksplanasi ilmiah. Kira-kira apa arti dari teks eksplanasi ilmiah? Ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu pengetahuan alam, gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Fungsi dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada para pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, dalam teks eksplanasi tadi kemarin kan sudah ada topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Dalam teks eksplanasi biasanya ada yang disebut dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku atau sesuai dengan EYD. Siapa yang tahu singkatan EYD? Ejaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, contoh di sini ada beberapa contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif, para tamu-tamu duduk di kursi. Kenapa ini termasuk kalimat tidak efektif? Karena di sini sudah ada kata para, ini ada tamu-tamu. Harusnya yang benar adalah tamunya hanya satu. Diubah menjadi kalimat efektif, dibenarkan menjadi para tamu duduk di kursi. Contoh yang kedua, kalimat yang tidak efektif, setiap hari Jumat anak-anak selalu berpramuka. Kalimat efektifnya menjadi setiap hari Jumat selalu berpramuka, anak-anaknya dibuang karena setiap hari Jumat seragamnya memang pramuka. Nah, dalam kalimat efektif ada kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai. Kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI atau ejaan yang disempurnakan. Di sini Bu Guru juga ada contoh kosakata non baku yang dirubah menjadi kosakata baku. Ada ijazah, harusnya yang betul pakai yang betul adalah ijazah, S-nya diganti dengan huruf Z. Yang kedua, izin. Ini salah, dibetulkan menjadi kata bakunya, yaitu juga memakai huruf S. J-nya diganti dengan huruf Z, yaitu izin. Yang ketiga, penulisan bis salah, harusnya I diganti
efektif dan kosakata baku. Sebelum kalian mencari kalimat efektif dan kosakata baku, kita bermain dulu dengan puzzle sederhana ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silahkan kalian susun puzzle tersebut menjadi gambar yang utuh. Sudah selesai masanya? Kira-kira itu gambar siapa ya? Ya betul, itu adalah gambar Gerard August Morgan. Dia adalah penemu lampu lalu lintas. Betul. Dia menemukan lampu lalu lintas pada tahun berapa? 1923. Nanti kalian sekarang buka buku kalian halaman 77. Kalian baca teks eksplanasi ilmiah tentang lampu lalu lintas yang ditemukan oleh Gerard August Morgan yang kalian susun dari puzzle tadi. Halaman 77. Kalian baca. Nanti setelah kalian baca secara keseluruhan, kalian kerjakan LKPD yang pertama. Didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing.
berdiskusinya. Silakan dari kelompok 1, siapa yang mau maju? Kosakata membantu energi. Kosakata baku energi. Dengarkan temannya yang sedang membacakan. Menyaksikan. Kosakata baku menyaksikan. Kosakata baku listrik menjadi listrik. Ramai menjadi ramai. Yang kedua, Topik masalah. Penemu lampu lalu lintas. Deret yang jelas. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Kesimpulan, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Yang pertama, soal yang pertama kita mencari kosakata yang baku. Di bacaan ada, betul, ada 4 kosakata yang baku. Yang pertama tadi energi menjadi energi, mensaksikan menjadi menyaksikan, listrik menjadi listrik, dan yang terakhir yaitu rame menjadi ramai. Nah, jawaban yang nomor 2, topik masalah yang diangkat dari bacaan itu yaitu penemu lampu lalu lintas. Deretan penjelas lampu lalu lintas, penemuan Morgan menggunakan rangkaian paralel yang disusun secara berurutan berderet. Rangkaian paralel dimanfaatkan untuk bila salah satu lampu mati, yang lainnya juga masih berfungsi. Terus yang kesimpulannya yaitu lampu lalu lintas penemuan Morgan sangat bermanfaat bagi orang banyak atau banyak orang. Itu kesimpulannya. Nah, setelah kalian berdiskusi mencari kosakata baku dan deret masalah, topik masalah serta kesimpulan dari bacaan, kita akan belajar tentang tadi kan lampu lalu lintas ada di mana? Di jalan raya. Nah, biasanya di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini aku guru ada beberapa gambar. Kalian tebak kira-kira ini artinya apa? Lambang ini artinya apa? Yang pertama
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang hak dan kewajiban di jalan umum atau di jalan raya. Tadi disebutkan di sana ada 7 kewajiban, juga ada 7 hak. Kira-kira, nah di sini di LKPD yang kedua, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, kalian soal yang pertama tuliskan contoh melaksanakan kewajiban di jalan raya. Dari ketujuh kewajiban di jalan raya yang ada di video, kalian tuliskan minimal 3. Yang kedua, misalkan kewajiban tadi kalian tidak laksanakan, apa akibatnya? Yang ketiga, tuliskan hak di jalan raya apa saja. Silakan didiskusikan dengan mama kalian tadi kewajibannya apa saja yang ada di video.
Dari yang kelima, kira-kira masih ingat apa lagi? Menjaga menaati peraturan lalu lintas. Terus yang kedua sekarang, bila kalian tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, kira-kira akibatnya yang pertama, apabila kalian tidak menggunakan atau menggunakan helm, tidak membawa surat-surat, kalian bisa ditilang oleh polisi. Yang kedua, jalan menjadi kotor kalau kalian membuang sampah di jalan. Yang ketiga, banyak terjadinya kecelakaan. Untuk yang nomor 3, apa hak yang kalian dapatkan di jalan raya? Yang pertama, mendapatkan kenyamanan saat berjalan dengan dapat memperoleh fasilitas umum yang nyaman, terus dapat jalan yang bersih, dan yang terakhir mendapatkan keamanan ketika berkendara. Sekarang kalian kumpulkan LKPD yang kalian kerjakan ke depan. Nah, setelah kalian berdiskusi mengerjakan semua LKPD 1 dan LKPD 2, tadi kita belajar tentang apa saja? Teks, eksplanasi, ilmiah, terus kalimat efektif, kosakata baku, dan hak dan kewajiban di jalan raya. Nah, sekarang kalian mengerjakan evaluasi secara mandiri. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Selesai semuanya? Sudah. Nah, setelah kalian tadi mengerjakan evaluasi secara mandiri dan kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ilmiah, kosakata baku, dan kalimat efektif serta hak dan kewajiban di jalan raya, kira-kira dari semua materi yang kita pelajari tadi, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di jalan raya.
Namo Buddhaya Pancasila.